Okay, we are back here. Um, Tidak berubah banyak dari yang terakhir, tetapi dia makin menunjukkan pergerakan bullish, dan saya tetap masih berharap the real wave 3 coming ya. Dan kalau dia datang, dia akan break 1077.08, dan even saya berharap dia akan hit 1082.12 gitu. Dan kalau itu terjadi, saya akan menaikkan level SL saya ke titik impas. Dan itu berarti kita berada pada zero risk trade. Ya, artinya trading kita uh, sudah tidak mengandung risiko lagi. Tidak seperti sekarang ya, kita masih menanggung risiko sebesar ini. Jadi 1069.16 dikurang 1061.77, masih ada sekitar 8 dolar ya, selisihnya, yang merupakan resiko dari trading ini. Jadi ini masih uh, trading yang beresiko. Walaupun resikonya sendiri kita sudah batasi dengan SL level di 1061.77. Jadi relatively masih aman. Oke, 12 menit setelah seharusnya setelah the Fed press conference, it seems like emas baru saja hit di Fibo 23.6 ya, 1073.96. Ya, agak slow juga ya. Jadi ini salah satu teknik yang kita bisa gunakan untuk melakukan news trading ya teman-teman semua. Kita tetap menggunakan mother tekniknya sebagai Elliott Wave, tapi ada banyak kompilasi teknik yang lain yang kita gunakan, termasuk diantaranya trendline, support. Oke, the real tree sudah hampir coming menurut saya. Kita akan coba lihat di 17708 apakah itu di hit. Ya, jadi kita kombinasikan Elliott Wave sebagai payung analisa technicalsnya dengan that's hit. Ya, this is the real tree yang saya maksudkan. Dan sekarang saya bisa apakah cukup aman untuk memindahkannya, kita lihat. Kita biarkan saja dulu. Memang lebih aman kalau dia di 1082.12 ya. Kita tunggu saja di 1082.12 ya. Jadi ada beberapa teknik yang saya gunakan di sini. Tentu saja Elliott Wave itu standar sekali kalau dikomunikasikan dengan Fibo retracement ya. Saya banyak sekali gunakan itu untuk melihat turning level dari reversal point kita biasanya. Kemudian saya juga kombinasikan dengan trendline support and resistance di sini untuk membaca pergerakan apakah dia sanggup nge-break itu gitu. Nah, kalau kita lihat pergerakan duanya ke atas di sini, dia juga terbagi kepada subwave lagi ya. Kita bisa baca ini sebagai 1, 2, 3 ya. Walaupun dia sudah hit di sini, lihat dia kembali stagnan 1, 2, 3. The real tree itu kita sebut the real tree kalau dia sudah hit 1082 ya, lebih ke atas. Jadi 108213. Walaupun ini salah satu cirinya dia break high dari wave 1,
tapi kurang begitu force ya, jadi kurang begitu meyakinkan. Jadi kita sama-sama bisa memahami kenapa emas merespons dengan cara seperti ini. Tapi walaupun demikian kita berusaha untuk take something ya from market. Kita coba lihat berapa yang market mau berikan kepada kita dalam trading kali ini. Ya, kemudian saya juga mengkombinasikannya dengan momentum. Ya, ini adalah salah satu osilator MACD versinya, versi Bill Williams. Ya, dia menyebutnya sebagai awesome oscillator. So basically ini adalah MACD. Ya, ada banyak teknik yang bisa kita kombinasikan di sini, ya, untuk melihat, membantu kita melihat pergerakan-pergerakan dari instrumen yang kita akan tradingkan, dalam hal ini XAU USD atau emas ya. Saya juga tadi mengkombinasikan teknik candlestick ya, misalnya waktu saya mencoba untuk mengkonfirmasi ya, seperti ini misalnya. Ini adalah spinning tops. Kita bisa menggunakan sebagai konfirmasi bahwa dia sudah mencapai batas bawah dari sebuah pergerakan bearish ya. Itu sebabnya mengapa seorang traders itu perlu banyak belajar tools yang memang sudah dikembangkan untuk traders sekalian, untuk memperkaya weapon mereka atau arsenal mereka untuk membaca situasi market ya. Oke. Saya bacanya ini sebagai 1, 2, 3, kemungkinan ini 4, dan saya berharap wave 5-nya ini extended. Kita coba lihat bersama apakah demikian ya. Kita biarkan saja dia bergerak. Dan di sini 1078.38, walaupun ini sudah lihat ya, sudah break sebenarnya. Artinya kita bisa berharap lebih ya dari pergerakan market ini sebenarnya. Walaupun dia sedikit agak malas kelihatannya. Jadi proyeksi waktunya memang kita agak kesulitan melihat, dan yang biasanya kita lihat lebih dulu adalah pergerakan proyeksi harga ya. Oke. Anyway, mungkin saya lock saja ya. Jadi saya lock di 10.69.46. Oke. Saya sudah menganggap ini adalah sebagai zero risk trading. Jadi kalaupun dia kembali dan hit SL kita at zero gitu, nggak ada resiko apapun. Saya coba menunjukkan kepada teman-teman semua di sini bahwa ini adalah the perfect trades gitu ya. Kita yang pasti kita sudah mengambil dari market $25.2, dan sekarang kita sedang mencoba untuk gain additional profit without risk, dan kita akan biarkan dia floating. Dan kalau saya mau menetapkan target, mungkin saya bisa masukkan saja angka misalnya 1098.59 ya. TP nya saya masuk dengan 1098.59.
Kenapa di situ? Karena ini adalah angka proyeksi saya di Fibo 38,2 dari pergerakan wave 3-nya bearish di H4 ya. Kita biarkan seperti itu saja. Oke. Ini adalah di M1. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, share dari hasil trading kita, melakukan trading pada saat FOMC Federal Fund Rate kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin nanti saya akan juga rekamkan hasil akhir dari trading kita kali ini, karena saya sudah cukup ngantuk juga nih. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.